Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Bapak Kiai Hasan Mutawakil Al-Allah, SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan. Yang saya hormati dosen pengampung Ustadz Muzammil MPDI dan teman-teman yang saya hormati. Di sini saya akan memaparkan materi retorika dakwah tentang 7 golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Wahai para pemimpin yang adil, antara kita baik ayah di rumah, guru di kelas, atau pemangku jabatan di masyarakat, ingatlah keadilan adalah mahkota kepemimpinan. Golongan pertama ini adalah orang yang memimpin dengan adil, tidak menzalimi rakyatnya dan membagikan harta umat secara merata. Nabi Muhammad SAW mencintai mereka karena keadilan adalah pondasi surga. Bayangkan jika seorang pemimpin menimbang timbangan yang lurus, bagaimana Allah akan menimbang amalnya di akhirat. Jadilah pemimpin yang adil, saudara, agar tangan kekuasaanmu menjadi tangan rahmat, bukan azab. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Pemuda, kalian adalah harapan umat, tulang punggung peradaban. Golongan kedua adalah pemuda yang menjadikan ibadah sebagai nafasnya, yang menolak godaan dunia fana demi mengabdi kepada Rabb semesta. Mereka tumbuh di tengah badai nafsu, tapi hatinya tetap hijau subur dengan zikir dan sholat. Nabi SAW yang beliau sendiri pemimpin pemuda Quraisy mencintai mereka karena mereka adalah generasi yang melanjutkan syariat. Wahai pemuda, jangan biarkan gadget dan hiburan merampas cahaya imanmu. Bangkitlah, ibadahlah kepada Allah sejak dini, agar hari kiamat kau menjadi bintang yang bersinar di sisi Ar-Rasul. Yang ketiga, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Masjid bukan sekadar bangunan batu, tapi rumah hati yang tenang. Golongan ketiga adalah mereka yang hatinya melekat kepada masjid, datang lebih awal untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran di sana, dan menjadikannya pusat kehidupan. Nabi SAW mencintai mereka karena masjid adalah jantung umat, tempat rahmat turun. Di era digital ini, di mana hati mudah terganggu, jadikan masjid sebagai magnet jiwamu. Masuklah ke sana dengan ikhlas, keluarlah dengan jiwa yang suci. Ingatlah, setiap langkah ke masjid adalah langkah menuju naungan ilahi. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Cinta sejati bukanlah yang lahir dari nafsu, tapi dari iman. Golongan keempat adalah 2 sahabat atau suami istri atau saudara seiman yang saling mencintai semata karena Allah, bertemu dalam kebaikan dan berpisah tanpa dendam. Mereka tidak mencari balasan duniawi, tapi ridhonya. Nabi Muhammad SAW yang mempersahabatan beliau dengan Abu Bakar dan Umar adalah teladan.
mencintai ikatan ini karena menyatukan umat. Wahai saudara, rawatlah persaudaraanmu dengan doa dan maaf. Cintailah karena Allah agar di hari hisab kalian berteduh bersama di bawah naungan yang sama. Yang kelima, laki-laki yang ditawari wanita cantik untuk berzina, tapi menolak demi Allah. Ujian terberat adalah godaan syahwat. Golongan kelima adalah pria yang ketika dipanggil oleh wanita cantik dan menggoda untuk berbuat zina, menjawab dengan tegar, "Tidak, demi Allah." Ia menjaga kehormatannya, takut pada murka Tuhan. Nabi Muhammad SAW mencintai keteguhan ini karena ia adalah benteng akhlak umat. Di zaman di mana batas halal haram kabur, jadilah seperti itu. Tolak godaan dengan nama Allah, agar pahalamu menjadi perisai di akhirat. Wanita pun demikian, jagalah diri, karena pahala serupa menanti. Yang keenam, orang yang bersedekah secara rahasia. Sedekah adalah sungai rahmat, tapi yang rahasia adalah permata tersembunyi. Golongan keenam adalah orang yang menyedekahkan hartanya secara diam-diam, hingga tangan kirinya tak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Tak ada ria, tak ada pamer, hanya ikhlas untuk Allah. Nabi Muhammad SAW mencintai kerendahan hati ini karena sedekah rahasia membersihkan jiwa dari kotoran dunia. Wahai saudara, jangan tunggu dipuji untuk berbagi. Berikanlah dalam gelap malam, agar cahaya imanmu menyinari hari kiamat. Yang terakhir, yang ketujuh, orang yang mengingat Allah sendirian hingga air matanya mengalir. Akhirnya, golongan ketujuh, orang yang menyendiri mengingat Allah, takut padanya, hingga air mata berlinang membasahi pipi. Tangisan bukan tangisan palsu, tapi tobat yang tulus, zikir yang mendalam. Nabi Muhammad SAW yang sering menangis dalam sujud mencintai kepekaan hati ini karena ia adalah tanda iman sejati. Di tengah hiruk pikuk dunia, sisihkan waktu untuk muhasabah. Menangislah karena dosa, agar Allah tersenyum padamu di hari pembalasan. Mungkin segitu pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.